Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Kenali Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas biografi singkat dari Pak Lo Keng Hong, investor kenamaan di Bursa Efek Indonesia pastinya. Sebelum lanjut tekan dulu tombol like dan subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang dan tentunya memberikan informasi yang positif bagi teman-teman semua pastinya. Langsung saja kita bahas. Siapa sih yang gak kenal dengan Pak Lo Keng Hong? Dikenal sebagai Warren Buffett-nya Indonesia, Pak Lo Keng Hong hidup bergelimang harta tanpa terikat apapun, tanpa perlu memiliki karyawan maupun berada dalam kantor. Rasanya agak bingung juga ya, bergelimang harta tapi tidak kerja dan tidak juga punya karyawan. Mungkinkah bisa kita jadi kaya? Ya, mungkin saja. Karena Pak Lo membuktikan untuk menjadi sosok kaya raya tidak perlu bekerja begitu keras, menguras otak dan tenaga selama berjam-jam. Pak Lo hanya duduk manis bersantai di rumahnya, namun berpundi-pundi uang mengalir ke rekeningnya. Untuk sampai di posisinya Pak Lo Keng Hong tentu perlu menempuh berbagai tapak yang tidak mudah. Di masa mudanya, Pak Lo beda dengan masa mudanya miliarder Warren Buffett tentunya. Warren Buffett dilahirkan dalam keluarga kaya. Saat itu ayahnya adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat. Sedangkan Pak Crazy Rich Indonesia Pak Lo Keng Hong lahir dari keluarga yang kurang beruntung. Masa kecil Pak Lo juga sangat menyedihkan karena harus tinggal di rumah petak yang sederhana. Setelah lulus sekolah menengah atas, Pak Lo tidak serta-merta melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena alasan finansial. Pria kelahiran 20 Februari 1959 ini terpaksa bekerja sebagai pegawai administrasi di Overseas Express Bank atau OEB. Pak Lo Keng Hong sebetulnya kuliah di Universitas Nasional dengan jurusan Sastra Inggris. Dia menghadiri kelas malam. Saat itu, biaya masuk universitas adalah Rp50.000 dan biaya kuliah Rp10.000. Ini adalah nominal kecil sekarang tetapi sangat-sangat besar pada saat itu. Pak Lo harus membagi waktunya dengan bijak antara bekerja dan belajar. Ada satu hal yang tidak pernah dia lupakan. Keterbatasan finansial tidak menyurutkan semangatnya. Apalagi berusaha mati-matian mengubah peruntungannya menjadi orang sukses. Pak Lo Keng Hong mulai menyisihkan gaji untuk investasi saham, mengumpulkan dana dari waktu ke waktu untuk membeli saham perusahaan publik atau emiten di pasar modal. Saat itu usianya 30 tahun. Pengalaman ini berbeda dengan Warren Buffett yang memasuk pasar modal dan mulai membeli saham pada usia 11 tahun. Namanya baru mulai berinvestasi saham dan bukannya untung, Pak Lo Keng Hong malah merugi. Pertama dia menderita korban. Dirinya masih ingat bahwa saham pertamanya adalah PT Gajah Surya Multifinance Tbk. Lo Keng Hong membelinya saat emiten melakukan penawaran umum perdana IPO pada 1989. Namun, karena harga saham turun, Lo Keng Hong terpaksa menjual sahamnya dengan harga lebih rendah dari saat Pak Lo membelinya. Itu sebabnya dia kalah atau loss. Warren Buffett Indonesia ini tidak menyerah begitu dia gagal. Ia dengan cermat mempelajari dan membaca arah pasar modal, termasuk saham-saham emiten yang menjanjikan. Meskipun ia telah bekerja di OEB selama lebih dari 10 tahun, Pak Lo Keng Hong tidak dapat benar-benar memberikannya ke posisi yang lebih tinggi.
sebelum beralih ke Bank Ekonomi pada tahun 1990. Setelah 1 tahun mengabdi, Lo Keng Hong diangkat sebagai kepala cabang bank tersebut. Itu berarti kenaikan gaji untuknya. Gaji yang lebih tinggi berarti lebih banyak uang untuk diinvestasikan dalam saham. Di tahun 1996, setelah 6 tahun di Bank Ekonomi, Pak Lo Keng Hong memutuskan untuk pensiun. Pak Lo Keng Hong berhenti dari pekerjaannya karena ingin fokus berinvestasi di saham. Setelah mengundurkan diri dari posisinya sebagai karyawan, Pak Lo memiliki lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan pasar saham. Dia terus belajar dan perkaya berbagai informasi seputar saham dan industri pasar modal dalam dan luar negeri. Hasilnya, penyertaan modal Lo Keng Hong semakin baik. Hal ini ditandai dengan kenaikan aset, keuntungan, maupun kekayaan. Instrumen Lo Keng Hong yang paling menguntungkan termasuk MBAI, PNLF, dan RISK. MBAI adalah kode emiten Multibrader Adhirama Indonesia Tbk, perusahaan unggas terbesar kedua di Indonesia. Cerita dimulai pada tahun 2005 ketika Lo Keng Hong meneliti kekuatan dan kelemahan perusahaan dan menemukan bahwa nilai perusahaan dan harga saham MBAI tidak sebanding. Harga saham yang ditawarkan dinilai terlalu murah untuk perusahaan sekelas MBAI. Namun tidak banyak orang yang menyadari hal ini dan Pak Lo melihat potensinya. Lo Keng Hong membeli saham MBAI dengan harga Rp250 per lembar saham pada tahun 2005 dan menjualnya dengan harga Rp31.500 per saham pada tahun 2011. Jadi Pak Lo mendapatkan untung 12.500% total saham MBAI di pasar. Dari semua pembelian ini atau 126 kali lipat dari harga aslinya. Saham selanjutnya yang membuat Lo Keng Hong menjadi jutawan adalah PNLF, kode emiten PT Panin Finansial Tbk, yang dibelinya saat itu masih Rp100 per saham. Saat itu, pria yang gemar mengamati potensi saham itu membelinya hingga 850 juta saham atau setara 85 miliar. Setelah 1,5 tahun, Lo Keng Hong menjual saham tersebut dengan harga 2,6 kali lipat dari harga aslinya. Keuntungan 160 dengan harga 260 per lembar. Total omset mencapai 221 miliar, membawa keuntungan sekitar 136 miliar bagi Pak Lo Keng Hong. Emiten untuk saham ketiga yaitu RISK, perusahaan pelayaran Indonesia, PT RISK Tender Indonesia, yang membeli saham seharga 800 per saham dan menjualnya dengan harga 1.350 per saham dalam waktu kurang dari setahun. Ketiga saham tersebut hanyalah salah satu contoh dari saham Pak Lo Keng Hong. Dan Pak Lo Keng Hong telah mengumpulkan banyak saham potensial yang dapat menghasilkan imbal hasil yang lebih besar. Banyak orang yang tidak mengetahui perbedaan antara istilah investasi dan trading. Seperti yang kamu ketahui, yang dilakukan Pak Lo Keng Hong adalah berinvestasi di saham, bukan berdagang di saham. Ini karena dia memegang saham tersebut untuk jangka waktu yang lama, antara membeli dan menjualnya. Sayangnya, banyak orang yang terjun ke pasar modal, terutama saham, hanya tergiur dengan keuntungan jangka pendek. Ini disebut trading. Menurut Pak Lo, menjadi seorang trader bisa membuat stres karena harus memantau harga saham setiap hari atau setiap jam.
Jika harganya cukup naik, mereka akan menjual sahamnya dengan cepat meskipun keuntungannya tidak besar. Seorang trader juga harus terus memantau perkembangan dan mewaspadai berbagai jenis berita, seperti berita mengenai perusahaan tempat trader memiliki saham. Lo Keng Hong menyarankan agar investor berpikir dengan sangat hati-hati sebelum membeli saham perusahaan. Salah satunya mengawasi dewan yang memimpin perusahaan untuk berkembang atau sebaliknya. Selain itu, kita juga harus bisa memprediksi nasib perusahaan di tahun-tahun mendatang. Meski memiliki kekayaan miliaran rupiah, gaya hidup Lo Keng Hong tidak berubah. Dia lebih suka hidup sederhana, tidak mewah, misalnya saja urusan kendaraan. Meski mampu membeli mobil mewah seperti Porsche dan Lamborghini, Lo Keng Hong tetap mengendarai Volvo. Dia memiliki selama lebih dari 10 tahun. Hingga saat ini, Lo Keng Hong tetap investasi saham, suatu hal yang begitu dicintainya seumur hidup, di mana menurut pengakuannya, harta kekayaannya sekarang ini cukup untuk membiayainya seumur hidup. Oke, terima kasih sudah menonton video saya hari ini. Salam cuan dan sukses selalu.